Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah azza wa jalla wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ikhwah jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita tidak bosan-bosannya untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bosan untuk selalu memuji Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang diberikan kepada kita semua. Nikmat iman dan Islam adalah nikmat yang termulia, nikmat yang terbaik yang pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan pada saat kita mengulangi ungkapan syukur kita atas nikmat iman dan Islam, sesungguhnya itu juga adalah doa dan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat iman dan Islam itu tetap dijaga di dalam diri kita masing-masing, sehingga kita bisa memenuhi apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja nikmat kesehatan, kekuatan serta kemauan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada subuh hari ini untuk hadir menunaikan ibadah salat subuh berjamaah, lalu kemudian melanjutkannya dengan majelis ini, ya, mudah-mudahan majelis ini termasuk majelis zikir kita, majelis ilmu kita yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terus terang, kalau berbicara tentang nikmat kesehatan dan kekuatan, maka mungkin sayalah yang paling merasakan nikmat itu pada subuh hari ini, bisa hadir di tengah kebersamaan kita untuk sama-sama mengkaji tafsir surah Al-Fatihah dalam tafsir Ibnu Katsir. Karena terus terang saya baru tiba dari Bandung tadi malam jam 2. Ya, jadi saya teringat dengan kisah Abdurrahman bin Qasim. Sebenarnya tadi saya mau minta izin sama Pak Wildan. Tapi saya teringat kisah Abdurrahman bin Qasim, salah seorang murid Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala, yang mungkin sudah pernah juga kita sampaikan di majelis ini. Seorang pemuda bernama Abdurrahman bin Qasim al-Utaqi dari Mesir pada satu ketika memutuskan untuk pergi meninggalkan kampung halamannya, belajar kepada
Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala di kota Madinah. Dan ketika Abdurrahman bin Qasim memutuskan itu, dia baru saja menikah dengan putri pamannya, jadi masih pengantin baru. Tapi tidak lama kemudian dia memutuskan untuk menemui Imam Malik untuk belajar kepada Imam Malik. Lalu dia sampaikan itu kepada istrinya, dan dia memberikan tawaran kepada istrinya kalau memang Adinda, ya tidak, artinya Adinda bisa memilih apakah Adinda ingin diceraikan atau bagaimana, ya. Tetapi ternyata istrinya lebih memilih untuk bersabar dan merelakan Abdurrahman bin Qasim untuk pergi menemui Imam Malik bin Anas rahimahullah taala di kota Madinah. Dalam kisah selanjutnya disebutkan bahwa pada awal mula Abdurrahman bin Qasim ini tiba di Madinah, beliau kemudian datang menemui Imam Malik, dan dia menyampaikan bahwa saya datang dari jauh dari Mesir untuk belajar kepada Anda dan minta tolong disediakan waktunya. Tapi Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala mengatakan, sekarang saya sulit untuk mencari waktu itu. Tetapi kemudian Abdurrahman bin Qasim mendesak, meminta waktu itu walaupun hanya sekedar untuk mempelajari 2 atau 3 hadis katanya. Maka akhirnya Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala mengatakan, baiklah kalau begitu silahkan datang pada waktu sahur. Ya, silahkan datang pada waktu sahur. Ya, hanya itu waktu yang saya miliki. Jadi bukan datang pada waktu ba'da subuh seperti ini, tapi pada waktu sahur, artinya sebelum subuh. Maka Abdurrahman bin Qasim pun sepakat ya dengan tawaran Imam Malik tersebut. Maka sejak saat itu setiap hari dia datang ke rumah Imam Malik bin Anas ya rahimahullahu taala untuk mendengarkan 2 atau 3 hadis, ya 2 atau 3 persoalan, masalah, ya kajian, pembahasan pada setiap waktu sahur. Lalu kemudian pada suatu ketika Abdurrahman bin Qasim datang ke rumah Imam Malik ya pada waktu sahur, dalam riwayat kisahnya dikatakan ghalabahun naum, dia dikalahkan oleh rasa kantuknya sehingga dia tertidur di depan pintu rumah Imam Malik pada waktu sahur. Ya, saya juga kadang-kadang berpikir, siapa di antara kita ya yang pergi belajar ya pada waktu sahur kemudian dia tertidur di depan pintu rumah ustadznya pada waktu sahur. Jadi Abdurrahman bin Qasim tertidur di depan pintu rumah Imam Malik, kemudian tanpa dia sadari Imam Malik keluar dari pintu itu untuk pergi ke masjid menunaikan sholat subuh. Tidak lama kemudian seorang jariyah, seorang budak wanita dari Imam Malik membuka pintu itu, dan dia terkejut karena dia melihat ada seorang pria tertidur di depan pintu rumah Imam Malik. Maka budak wanita ini pada mulanya mengira bahwa itu adalah salah seorang budak laki-laki Imam Malik. Ya, jadi ini budak perempuannya, dia pikir yang tidur di depan pintu itu adalah budak laki-lakinya Imam Malik. Maka dia tendang Abdurrahman bin Qasim yang tertidur itu. Ya kalau bahasa kita mungkin, gitu ya. Bangun kok. Dia mengatakan, budak perempuan itu mengatakan, bangun. Tuanmu sudah sedari tadi pergi ke masjid untuk menunaikan sholat subuh.
Walaysa yaghfulu kama taghfulu anta, dan Tuhanmu itu tidak lalai seperti engkau lalai sekarang ini. Ya, maksudnya lalai itu tidur. Tuhanmu itu tidak pernah tidak tidur seperti engkau tidur sekarang ini. Wal yaum lahu tis'un wa arba'una sanah. Hari ini dia genap berusia 49 tahun, dan qallama ayyusalliyal fajra illa biwudu'il atamah, dan jarang sekali dia salat subuh kecuali dengan wudu salat isyanya. Ya. Jadi jarang sekali dia salat subuh kecuali dengan wudu salat isyanya. Artinya wudu salat isyanya tidak batal. Ya. Ya, artinya apa? Tidak tidur. Ya. Jadi seperti itulah ya Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala. Karena itu sejarah ya mengenal, mencatat ya nama Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala dengan tinta emas, dan sejarah tidak mencatat nama kita ya, karena kita tidak seperti Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala. Adapun Abdurrahman bin Qasim sendiri, murid yang tadi kita sebutkan itu, melanjutkan ya, proses belajarnya kepada Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala selama kurang lebih 17 atau 18 tahun, dan dia mengatakan selama proses itu dia tidak pernah melakukan bisnis atau melakukan apapun selain belajar kepada Imam Malik. Lalu pada suatu hari pada musim haji disebutkan bahwa tiba-tiba di majelis Imam Malik datang seorang anak muda yang menunaikan ibadah haji ya. Lalu anak muda itu bertanya ya kepada orang-orang yang hadir atau duduk di majelis Imam Malik, afikum Ibnul Qasim, apakah di tengah kalian ada orang yang namanya Ibnul Qasim? Maksudnya Ibnul Qasim itu Abdurrahman bin Qasim. Maka orang-orang pun menunjuk kepada Abdurrahman bin Qasim itu, murid Imam Malik yang tadi datang setiap waktu sahur. Maka ketika ditunjuk kepada Abdurrahman bin Qasim, anak muda itu mendekat, lalu kemudian dia mencium jidat Abdurrahman bin Qasim. Ketika jidatnya dicium oleh anak muda itu, Abdurrahman bin Qasim mengatakan, syamamtu minhu raihatal walad, saya mencium aroma seorang anak dari anak muda itu. Ternyata itu anaknya yang dia tinggalkan masih janin dalam perut ibunya, dia tinggalkan, dan dia tinggalkan ke Madinah. Kemudian ternyata anak itu lahir dan tumbuh menjadi seorang pemuda. Jadi usia anaknya kurang lebih pada waktu itu juga sekitar 17 atau 16 tahun ya. Jadi ini contoh ya untuk kita semua jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana para ulama kita, para ulama salaf rahimahumullah mengerahkan kesungguhan mereka untuk menuntut ilmu, dan semangat untuk menuntut ilmu itu tentu saja didorong ya, salah satu motivasi utamanya adalah hadis yang selalu kita angkat, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu perjalanan untuk mempelajari ilmu syar'i, mempelajari agama Allah, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bayangan atau obsesi ya, impian, cita-cita tentang surga itu membuat semua kesusahan, semua kepayahan, semua kesulitan itu menjadi tidak relevan ya, menjadi tidak ada lagi nilainya bagi mereka ya. Karena setiap kali mereka merasakan kesusahan ya, bagaimana tidak susah
ya harus bangun setiap waktu sahur, kemudian pergi hadir belajar kepada Imam Malik. Ya, bagaimana tidak susah, sekedar untuk mendengarkan satu hadis harus menempuh perjalanan 1 bulan lamanya, bukan naik pesawat, ya, bukan naik taksi, ya, naik kuda. Ya. Nah, itu semua mereka jalani dengan selalu menghadirkan obsesi tentang surga Allah subhanahu wa ta'ala, karena surga Allah itu memang seperti kata Nabi dalam hadisnya, huffatil jannatu bil makari, bahwa jalan menuju surga itu diliputi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh nafsu kita. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu mungkin sedikit pengantar untuk kita pada subuh hari ini, sekedar untuk mengingatkan kita kembali, ya, memberikan dorongan kepada kita kembali untuk bersungguh-sungguh mengerahkan apa yang kita miliki untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita sebelumnya, kita sudah memasuki pembahasan tafsir Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita sudah bacakan penjelasan Imamul Mufassirin, imamnya para ulama tafsir, Abu Ja'far bin Jarir At-Tabari, ya, Abu Ja'far bin Jarir At-Tabari, ya. Jadi sekedar informasi, At-Tabari, ya, kata At-Tabari itu adalah bentuk penisbatan kepada sebuah negeri yang bernama Tabaristan, ya, Tabaristan, ya. Jadi kalau ada istan itu berarti letaknya, ya, sekitar wilayah Uni Soviet sekarang ini, ya, dekat-dekat dengan mungkin dengan ya, mirip-mirip Pakistan, Tajikistan, ya. Jadi Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari itu berasal dari negeri Tabaristan, makanya kemudian di belakang namanya disebut At-Tabari, ya, bentuk penisbatan kepada Tabaristan. Abu Ja'far At-Tabari rahimahullahu ta'ala mengatakan tentang alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah itu maknanya, kata Ibnu Jarir At-Tabari, asyukru lillahi khalisan duna sairi ma yu'badu min dunihi. Ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala khalisan, ya, dengan secara tulus, bukan kepada selain sesembahan lain selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ungkapan syukur itu bima an'ama ala ibadihi minan ni'am, ya, kita ucapkan atas semua karunia nikmat yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya, allati la yuhsihal adadu, yang tidak bisa terhitung dengan jumlah, wala yuhitu bi'adadiha ghairuhu ahadun, dan tidak ada seorang pun, tidak ada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui jumlahnya, ya. Dan nikmat itu, kata Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, wujudnya adalah fi tashihil alati lit ta'at, ketika Allah memberikan kita kesehatan, ya, terhadap seluruh anggota tubuh kita untuk taat kepada Allah, ya, memudahkan tamkini jawarihi ajsamil mukallafin li ada'i faraidihi, memudahkan seluruh anggota tubuh manusia untuk menunaikan kewajibannya kepada Allah, ditambah lagi ma'ama basata lahum fi dunyahum minar rizq, ditambah lagi dengan kelapangan rezeki dunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Jadi tubuh kita dimudahkan oleh Allah untuk
beribadah, kemudian kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan dunia, dan ditambah lagi kata Ibnu Jarir At-Tabari, ma'ama nabbahahum alaihi wa da'ahum ilaihi minal asbabil muaddiyati ila dawamil khulud fi daril muqam fin na'imil muqim. Jadi kita sudah diberikan nikmat dunia, ditambah lagi dengan nikmat lain yang sangat luar biasa, yaitu apa? Peringatan, seruan, ajakan Allah kepada kita semua untuk mengetahui, mempelajari sebab-sebab atau jalan-jalan yang akan mengantarkan kita pada keabadian, pada kenikmatan yang abadi di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan tentu kita tidak bisa membayangkan, ya, bagaimana kalau Allah tidak memberikan petunjuk itu kepada kita. Bagaimana kalau Allah tidak memberikan panduan itu kepada kita, panduan untuk merasakan nikmat yang abadi di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu seseorang pernah datang bertanya kepada Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Orang itu mengatakan, ausini, tolong berikan saya satu nasihat, satu wasiat. Maka Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, i'mal lid-dunya biqadri baqaika fiha, bekerjalah untuk duniamu sesuai dengan kadar keberadaanmu di atasnya, wa'mal lil akhirah biqadri dawamika fiha, dan bekerjalah untuk kehidupan akhiratmu sesuai dengan keabadianmu di sana. Jadi pernyataan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala ini menunjukkan kepada kita bahwa karena kita ini sudah ditakdirkan hidup di dunia, maka kita tidak bisa mengabaikan dunia ini. Tetapi ketika memikirkan tentang dunia, ketika bekerja tentang dunia, ya, ketika pusing tentang dunia, maka pusinglah, pikirkanlah tentang dunia itu sesuai dengan kadar keberadaan kita di dunia ini. Kalau kita ini anggaplah rata-rata di dunia ini 60 sampai 70 tahun, maka pusingnya di dunia ini sekadar 60-70 tahun saja. Jangan pusingnya 1000 tahun. Ya. Sebaliknya, karena kita akan abadi di akhirat, maka seharusnya porsi kepusingan kita tentang akhirat itu harus lebih banyak, harus lebih besar. Nah, makanya itulah yang pernah kita sampaikan juga di sini. Ya, coba siapa di antara kita yang pernah stres memikirkan bagaimana nanti dia di alam kubur? Ya. Siapa yang pernah stres, pusing memikirkan bagaimana nanti saya di padang mahsyar? Ya. Yang 50.000 tahun, ya, berada di padang mahsyar untuk menunggu terjadinya kepastian pengadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya, seperti yang pernah kita gambarkan tentang sketsa perjalanan kehidupan manusia. Jadi di dunia 60 tahun, di alam kubur kemungkinan masih 1000-an tahun, ya. Di padang mahsyar 50.000 tahun, kemudian setelah itu hisab, pengadilan Allah yang tidak tahu berapa puluh ribu tahun, karena yang diadili manusia sejak zaman Nabi Adam sampai kiamat terjadi, dan pengadilannya satu-satu, bukan berjamaah. Ya. Coba itu berapa lama itu prosesnya itu? Ya, proses akhirat itu berapa lama? Ya. Tapi kita hidup di dunia ini pusing dengan urusan dunia, seakan-akan kita di dunia ini 50.000 tahun. Seakan-akan di dunia ini lebih lama daripada kehidupan akhirat. Ya, saking pusingnya kita dengan dunia, kita lupa pusing untuk akhirat. Ya, kita lupa pusing memikirkan kehidupan akhirat kita. Ya.
Ya, berbeda dengan para ulama salaf, ya, rahimahumullah. Ya, kita bisa baca kisah-kisah mereka, ya, terutama pada saat mereka memikirkan tentang kehidupan akhirat, ya, betapa hati mereka selalu gundah, ya, selalu khawatir ketika memikirkan tentang akhiratnya. Ya, kita tahu Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, sampai di wajahnya ada bekas bekas air mata yang selalu mengalir, ya. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sering mengungkapkan rasa takutnya dan biasa mengatakan, seandainya Abu Bakar ini tidak pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, karena dia selalu takut dan khawatir membayangkan yaumul hisab, hari perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak usah jauh-jauh, Abu Bakar As-Siddiq, manusia paling mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau kita bisa mengatakan kalau Rasulullah SAW tidak masuk surga, siapa lagi yang pantas dan layak untuk masuk ke dalam surga? Tetapi jaminan Allah itu, ya, tidak membuat beliau kemudian kehilangan rasa takut dan khawatirnya terhadap kehidupan akhirat. Maka beliau beristighfar kepada Allah sebanyak 70 kali minimal dalam satu hari. Dalam riwayat yang lain, beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala 100 kali dalam satu hari. Ya. Siapa yang kemarin di antara kita beristighfar 50 kali? Ya. Siapa di antara kita yang kemarin hari Jumat beristighfar 30 kali? Ya. Jadi 30 kali saja kita bukan tidak bisa, ya, saya selalu mengatakan bukan tidak bisa, tapi tidak mau melakukannya. Ya, beristighfar 50 kali saja sehari kita tidak mau melakukannya, ya, dan kita ini orang yang tidak punya jaminan seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ibnul Mubarak, ya, Abdullah Ibnul Mubarak rahimahullah, seorang ulama salaf, teman-temannya pernah mengatakan, apa yang menyebabkan Abdullah ibn Mubarak ini kelihatannya lebih istimewa dibandingkan kita? Kalau soal belajar hadis, menguasai ilmu syar'i, kita juga menguasai ilmu syar'i. Kalau soal jihad, kita juga ikut berjihad, ya. Kalau soal bersedekah, kita juga bersedekah, ya. Sekedar informasi, Abdul Mubarak itu salah satu sedekah rutin yang dia lakukan adalah membiayai orang satu kampungnya naik haji, ya, dengan oleh-olehnya sekalian, ya. Jadi kalau orang kampungnya itu mau pergi naik haji, dia kumpulkan dulu semua, bilang, mana semua itu bekal-bekalmu yang kau mau bawa, ya, ikan keringnya, songkol gogosoknya, apa semua itu, mana semua itu, dia kumpulkan semua, dia simpan dalam lemari, dia kunci, kemudian dia kasih, nih, bawa ini uang, ya, pakai ini, tidak usah pakai ini bekal yang sudah kalian siapkan, ya. Jadi dia berikan bekal, dia biayai pergi haji, pulang dia kembalikan lagi semua itu, nih, ambil nih, ya, yang sudah sedianya mereka bawa. Teman-temannya mengatakan, apa yang menyebabkan dia istimewa dibanding kita? Kalau sedekah, kita juga sedekah. Sampai akhirnya pada satu hari mereka berkumpul bersama dalam satu majelis, tiba-tiba pelita, ya, yang menerangi majelis itu padam, ya, sama kalau kita mati lampu di sini, ya. Kemudian tidak lama kemudian setelah pelita itu dinyalakan kembali, mereka melihat Abdullah ibn Mubarak rahimahullah sudah meneteskan air mata, ya, matanya sudah bercucuran air mata. Maka teman-temannya mengatakan, bihadza fuddila hadzal rajulu alaina. Inilah yang menyebabkan orang ini, maksudnya Abdullah bin Mubarak ini, lebih unggul, lebih istimewa daripada kita. Apa itu? Begitu lampu tadi itu mati,
dia langsung membayangkan gelapnya alam kubur, ya. Dia langsung merasakan betapa menakutkannya alam kubur sehingga dia tidak kuasa menahan air matanya. Ya. Momen ini kan sederhana, ya, mati lampu. Ya, kita berapa kali mengalami mati lampu. Tapi pernahkah momen seperti itu kemudian mengingatkan kita pada kehidupan akhir? Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat tersebut, ya, terutama sekali nikmat petunjuk, ya, untuk meraih kesuksesan, keberhasilan yang abadi di kehidupan akhirat. Nah, selanjutnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita sampaikan sebelumnya, ini sedikit kajian kebahasaan. Apa bedanya antara, ya, dalam bahasa Arab itu ada beberapa kata yang kelihatannya identik, ya, kelihatannya sama, mempunyai kemiripan, tapi sebenarnya ada perbedaannya. Dan itulah salah satu kelebihan bahasa Arab. Ya, salah satu kelebihan bahasa Arab. Seperti misalnya kata alhamdu dengan kata asyukru. Alhamdu itu biasa kita terjemahkan segala puji. Asyukru itu syukur, ya, bersyukur. Jadi apa bedanya alhamdu memuji atau pujian dengan asyukru dengan ungkapan syukur atau ucapan syukur? Apa bedanya dalam bahasa Arab? Ibnu Katsir menjelaskan di sini bahwa masing-masing dari kedua kata ini mempunyai keumuman dan kekhususan. Kata alhamdu itu cakupannya lebih umum daripada kata syukur, ya, kalau dilihat dari sisi objek yang dipuji. Jadi kata alhamdu itu, pujian itu digunakan untuk memuji sifat yang memang melekat, ya, sifat yang memang melekat pada siapa yang kita puji, dan juga digunakan untuk memuji sifat yang berdampak pada orang lain. Ya, jadi contohnya begini. Kita memuji seseorang karena keberaniannya. Ya, kita puji seseorang karena keberaniannya, dan kita memuji seseorang karena kepemurahannya. Apa bedanya sifat pemberani dengan pemurah itu? Bedanya, pemberani itu sifat yang melekat pada diri dia. Sifat pemurah itu sifat yang mempunyai efek kepada orang lain. Dia memberikan kepada orang lain. Ya. Jadi itu alhamdu digunakan untuk memuji sifat yang melekat dan sifat yang mempunyai efek kepada orang lain. Jadi seperti kata Ibnu Katsir, hamidtuhu li furusiyatihi wa hamidtuhu li karamihi. Jadi kalau kita dalam bahasa Arab ingin memuji seseorang, ya, karena keberaniannya, dan kita memuji seorang karena kepemurahannya, maka itu kita menggunakan kata alhamdu, ya, hamidtuhu. Hamidtuhu, saya memuji dia karena sifat beraninya. Saya memuji dia karena kegantengannya, ya, misalnya. Itu kan ganteng itu nggak ada efeknya sama orang itu. Ya. Artinya dia sifat yang melekat, gagah, ya, cantik, itu sifat yang melekat. Beda dengan pemurah, ya, suka menolong. Nah, itu beda. Ya, jadi kata alhamdu itu digunakan untuk dua sifat seperti ini. Nah, sementara asyukur itu lebih umum, ya, karena dia hanya digunakan untuk sifat yang mempunyai efek kepada orang lain. Ya, makanya syukur itu biasa juga, ya, kalau dalam bahasa Indonesia barangkali syukur itu identik dengan ungkapan terima kasih. Kan tidak ada kita mengucapkan terima kasih atas kegantengan Anda. Kan tidak ada. Ya.
Terima kasih karena kecantikan Anda. Kan tidak ada ya? Nggak ada. Terima kasih atas bantuan Anda. Itu terima kasih. Itu syukur. Jadi syakartuhu likaramihi. Saya berterima kasih pada dia karena kepemurahannya. Ya, kita tidak mengatakan syakartuhu li furusiyatihi. Saya mengucapkan syukur dan terima kasih kepada dia karena keberaniannya. Enggak. Sama seperti yang tadi saya contohkan, kita tidak mungkin mengatakan, terima kasih ya, antum ganteng sekali. Ya. Terima kasih, antum keren sekali, antum. Terima kasih ya. Kan nggak ada begitu ya. Nah, itu bedanya antara apa? Alhamdu dengan asyukur. Ya. Nah, kalau kita mengatakan, Masya Allah, antum gagah sekali. Nah, itu masuk kategori apa? Alhamdu. Masuk kategori alhamdu. Ya. Nah, itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, kata Ibnu Katsir, alhamdu, ya, ungkapan alhamdu atau perbuatan alhamdu itu, bentuk wujud alhamdu, pujian itu la yakunu illa bil qaul, ya, tidak dilakukan kecuali dengan ucapan. Maka ucapan alhamdulillahirabbil alamin, ya, itu dengan ucapan. Nah, asyukur itu lebih luas. Karena asyukur itu yakunu bil qaul, ya, dilakukan dengan ucapan, wal fi'l, dilakukan juga dengan perbuatan, wan niyah, dan dilakukan juga dengan hati. Itu asyukur. Ya. Jadi kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bentuknya dengan perkataan atau perbuatan atau dengan hati kita. Ya. Sementara kalau kita memuji Allah, itu tidak dilakukan kecuali dengan perkataan. Ya, memuji Allah itu hanya dilakukan dengan perkataan. Itu sedikit penjelasan tentang perbedaan antara alhamdu dengan asyukur. Kemudian beberapa keutamaan alhamdulillah. Beberapa keutamaan ucapan alhamdulillah. Di sini Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan beberapa hadis. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, kemudian Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Majah rahimahumullah, dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu dzikri la ilaha illallah." Zikir yang terbaik itu adalah la ilaha illallah, wa afdalud du'ai alhamdulillah, dan doa yang paling utama, yang terutama adalah ungkapan alhamdulillah. Nah, jadi hadis ini menunjukkan, ya, salah satu keutamaan alhamdulillah sebagai afdalu ad-du'a, ya, sebagai ungkapan doa yang terbaik. Kenapa alhamdulillah disebut doa? Ya. Kenapa alhamdulillah itu disebut sebagai doa? Ya, kita tahu ya apa bedanya doa dengan zikir. Ya, kalau mereka disebutkan, kalau kedua kata ini disebutkan, apa bedanya zikir dengan doa? Ya, zikir itu adalah ungkapan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau doa itu pasti ada kandungannya meminta kepada Allah, ya, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa di sini ungkapan alhamdulillah disebut sebagai afdalud doa, sebagai doa yang terbaik? Ya. Kata para ulama, ya, kenapa alhamdulillah disebut sebagai doa? Karena ketika kita memuji Allah atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka secara tidak langsung pujian atas nikmat itu juga adalah doa, permintaan kepada Allah agar kita diberikan nikmat yang lebih baik lagi. Jadi itulah sebabnya, itulah hikmahnya mengapa kemudian
Di dalam hadis ini dikatakan afdhalud du'ai alhamdulillah. Jadi kita jangan meremehkan ucapan alhamdulillah. Ya, mendapat nikmat ucapkan alhamdulillah, itu jangan diremehkan. Karena pada saat kita mengucapkan alhamdulillah, pada saat yang sama sebenarnya kita paling minimal meminta agar nikmat itu terus diulangi oleh Allah, atau meminta nikmat yang lebih baik daripada itu pada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekedar tambahan penjelasan untuk kita bahwa doa ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu, seperti yang pernah kita sampaikan, kedudukan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah Abdullah. Ya, itu kedudukan. Tidak ada lagi kedudukan yang lebih mulia daripada itu, daripada menjadi seorang Abdullah, sebagai hamba Allah. Karena itu manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang selalu bisa menunjukkan bahwa dia butuh kepada Allah. Dia fakir kepada Allah, dia selalu berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Allah katakan antumul fuqara ilallah. Kalian adalah orang-orang yang fakir, yang butuh kepada Allah. Ungkapan ini, kalian adalah orang-orang fakir, ya, meskipun kelihatannya dia adalah peringatan kepada kita, ya, meskipun kelihatannya dia merendahkan kita, tapi sebenarnya itu adalah penjelasan dari Allah bahwa inilah kedudukan yang paling dicintai oleh Allah, ketika seorang hamba bisa menunjukkan bahwa dia fakir kepada Allah, ya, dia butuh kepada Allah. Dan salah satu cara kita untuk menunjukkan bahwa kita ini butuh kepada Allah, fakir kepada Allah, adalah dengan banyak-banyak berdoa kepada Allah. Maka orang yang malas berdoa itu sebenarnya dia menunjukkan kepada Allah, seakan-akan dia mengatakan kepada Allah, saya tidak terlalu butuh dengan Allah. Ya. Kenapa saya harus sering berdoa? Ya, artinya lisanul hal, artinya kondisi dan keadaan orang yang malas berdoa kepada Allah itu sebenarnya secara tidak langsung berbicara dan mengatakan, ngapain saya banyak-banyak berdoa kepada Allah? Atau saya bisa melakukan sendiri? Ya, mau beli apa? Ya, beli mobil, beli rumah, mau kawin lagi, ya, mau beli tanah, beli apa? Bisa, saya bisa lakukan, saya bisa upayakan. Ya. Jadi ini kita hati-hati dengan itu. Jadi banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti yang pernah kita sampaikan, ya, yang dinukil dari Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau mengatakan bahwa para ulama salaf rahimahumullah itu bahkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tali sendalnya yang putus. Tali sendal putus. Ya. Kalau kita tali sendal putus, yang kita ingat beli sendal baru, ya, atau cari tukang servis sendal, ya. Tapi ulama salaf tidak. Tali sendalnya putus, yang pertama kali dia ingat Allah. Maka meskipun sangat remeh, sekalipun musibah ini sangat remeh, tali sendalnya putus, dia berdoa kepada Allah untuk disambungkan tali sendalnya. Ya. Baru setelah itu mungkin dia pergi cari tukang perbaiki sendal. Tapi yang ingin kita garis bawahi adalah siapa yang kita ingat pada momen pertama kali ketika kita mendapatkan musibah itu. Ketika anak kita sakit, tiba-tiba panas, ya, naik panasnya, siapa yang kita ingat? Ya, otomatis begitu ya. Begitu anak panas, uminya bilang, istri kita bilang, "Abah ini, Pak, naiki panasnya ini." Siapa yang kita ingat? Pertama kali yang kita ingat siapa? Dokter, bukan Allah. Begitu dengar anak naik panasnya, ya Allah,
turunkan panasnya anak saya, sembuhkan anak saya. Bukan itu yang kita lakukan. Kenapa? Karena kita tidak terlalu yakin dengan doa ini, ya. Karena kita berpikir bahwa kalau berdoa itu, doa yang mantap itu adalah doa yang begitu kita berdoa langsung dikabulkan. Padahal bukan itu. Makanya Umar Ibn Khattab mengatakan bahwa ketika saya berdoa kepada Allah, saya tidak membawa obsesi pengabulan doa itu. Maksudnya saya berdoa kepada Allah itu, tujuan utama saya, obsesi utama saya bukan mau bahwa doa itu segera dikabulkan, bukan. Tapi saya ingin tunjukkan kepada Allah bahwa setiap waktu, setiap hajat saya selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena doa itu, sebagaimana Nabi SAW mengatakan dalam hadis, doa itu tidak ada yang merugi. Doa yang kita lakukan itu tidak ada yang merugi. Karena 3 kemungkinannya, ya mungkin kita sudah tahu 3 kemungkinannya. Kemungkinan pertama, doa itu akan dikabulkan oleh Allah di dunia. Minta istri yang cantik, kaya, keturunan bangsawan, ya, baik lagi agamanya, hafal Quran, ya, ambil semua ya. Jadi minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini. Nah, mungkin dikabulkan oleh Allah di dunia, mungkin dikabulkan di dunia. Tapi kalau tidak dikabulkan di dunia, maka akan diganti di akhirat. Akan dikabulkan di akhirat. Kalau tidak seperti itu, maka kemungkinan ketiganya akan diganti oleh Allah SWT di dunia ini juga, tapi dalam bentuk kita diselamatkan oleh Allah dari musibah yang dalam pandangan Allah nilainya, kadarnya sama dengan apa yang kita minta. Mungkin kita perjalanan keluar kota, ya, tiba-tiba mobil kendaraan yang kita pakai itu kecelakaan, gitu ya, ditabrak tronton 50 ban, ya, semua tewas kecuali kita. Nah, itu mungkin kita, saya dapat karomah ini, ya, semua tewas kecuali saya. Itu mungkin kita lupa bahwa itu karena doa kita yang kita pernah ucapkan dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau urusan pengabulan doa itu, ya, kalau kita doa kepada Allah dengan hati yang ikhlas, ya, bersandar kepada Allah, maka urusan pengabulan doa itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sudah dijamin oleh Allah. Artinya kita tidak usah pikirkan itu. Ya, tidak usah pikirkan. Pasti dikabulkan oleh Allah. Hanya pengabulannya tentu Allah akan melihat apa yang terbaik untuk kita, ya, dalam bentuk apa yang terbaik untuk kita. Tapi yang paling penting daripada doa itu adalah kita menunjukkan kepada Allah bahwa, ya Allah, aku ini fakir, aku ini butuh, aku ini tidak mungkin bisa berbuat apa-apa tanpa pertolonganmu, tanpa bantuanmu, ya Allah. Itu sebenarnya yang ingin kita tunjukkan kepada Allah, ya. Karena kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah melihat kita sebagai hamba yang selalu bersandar, selalu bertawakal, selalu berserah diri kepada Allah, ya, maka apa saja yang kita inginkan itu tidak menjadi soal. Apa yang kita minta akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah mungkin salah satu cara pandang kita terhadap doa itu yang harus kita perbaiki. Ya, karena salah satu alasan utama orang malas berdoa adalah karena dia tidak terlalu yakin doanya dikabulkan. Ya, naik motor tiba-tiba meletus bannya. Ya. Siapa yang kita ingat pertama kali? Cari tambal ban terdekat. Ya. Kita tidak terbiasa untuk otomatis pada kejadian-kejadian seperti itu mengatakan, ya Allah, tolong mudahkan ini, saya tambal ini ban, ya Allah mudahkan. Tapi yang pertama kali kita ingat langsung tukang tambal ban. Ya. Karena apa? Kenapa seperti itu? Karena kita selalu berpikir, kalau saya berdoa kepada Allah untuk ditambal saya punya ban motor ini, langsung jika terjadi itu. Kan itu yang kita pikirkan. Kalau anak panas, kalau saya berdoa kepada Allah, langsung jika disembuhkan itu. Ya.
Itu kan yang jadi masalah kita ya dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi itu sedikit tentang doa. Wa afdalud du'ai alhamdulillah. Ya, ungkapan doa yang terbaik itu adalah alhamdulillah. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam Sunan Ibnu Majah, diriwayatkan dari Ibnu Umar ya radhiyallahu taala anhuma. Ya, jadi ada kadang-kadang sahabat itu, ini sekedar faedah saja untuk kita. Kadang-kadang ada sahabat kalau kita sebutkan namanya terus kita sebut radhiyallahu taala anhuma. Sementara sahabat yang lain kita sebut radhiyallahu anhu. Nah, apa bedanya? Kalau radhiyallahu anhu itu semoga Allah meridhoinya, satu orang saja. Ya, satu orang saja. Tapi kalau kita mengatakan radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Itu biasanya sahabat yang bapaknya juga sahabat. Seperti Ibnu Umar, Abdullah bin Umar bin Khattab. Abdullah ini anaknya Umar, sahabat. Umar ibn Khattab juga sahabat. Maka kalau kita sebut Abdullah bin Umar, kita sebut radhiyallahu taala anhuma, karena anak sama bapak sama-sama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsahum, bahwasanya Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada mereka, anna 'abdan min ibadillahi qal, bahwasanya ada seorang hamba di antara hamba-hamba Allah yang pernah mengatakan, ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya, ini ungkapan lain atau bentuk lain dari ungkapan pujian kepada Allah. Hamba ini mengatakan, ya Rabbi, wahai Tuhanku, lakal hamdu, hanya untukmu segala pujian, kama yambaghi, sebagaimana yang sepatutnya engkau dapatkan, li jalali wajhika, karena kemuliaan wajahmu, wa azimi sultanik, dan keagungan kekuasaanmu. Lalu Nabi mengatakan, fa'adzalat bil malakain, lalu kemudian kedua atau kalimat ini dibebankan ya, disampaikan kepada dua malaikat. Tetapi kedua malaikat ini, kata Nabi SAW, falam yadriya kaifa yaktubaniha, kedua malaikat ini tidak tahu bagaimana menuliskan kalimat ini. Maksudnya menuliskan, bukan menulis ininya, tapi maksudnya menuliskan balasannya apa ya. Maka kedua malaikat itu pun menemui Allah Subhanahu wa taala, lalu keduanya berkata, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, inna 'abdan, sesungguhnya salah seorang hambamu, qad qala maqalatan, telah mengucapkan satu ungkapan, la nadri kaifa naktubuha, kami tidak tahu bagaimana menuliskannya. Qala, lalu qala Allah, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, wa huwa a'lamu bima qala abduhu, meskipun dia Allah lebih mengetahui apa yang diucapkan oleh hambanya. Allah bertanya kepada malaikat itu, madza qala abdi, apa yang dikatakan oleh hambaku? Maka kedua malaikat itu mengatakan, ya Rabbi, wahai Tuhan kami, ya innahu qal, sesungguhnya hambamu itu mengatakan, lakal hamdu ya Rabbi kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya, maka faqala Allahu lahuma, Allah pun berkata kepada kedua malaikat itu, uktubaha kama qala abdi, tuliskan kalimat itu seperti yang diucapkan oleh hambaku, hatta yalqani, sampai hamba itu menemuiku nanti, fa ujziyahu biha, lalu aku memberikan balasan kepadanya atas ucapan kalimat itu.
untuk menunjukkan bahwa balasan ucapan ini tidak dimatematiskan, ya, tidak disebutkan nominalnya berapa balasannya. Jadi Allah ini sama dengan puasa, ya, mirip dengan ibadah puasa, di mana dalam hadis qudsi Allah mengatakan as-shaumu li, puasa itu adalah milikku, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang memberikan balasan untuknya. Karena range atau batasan pembalasan dari Allah itu berkisar antara 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, ya. Itu artinya rata-rata amalan kita itu paling minimal dilipat gandakan 10 kali lipat, ya, dan maksimalnya adalah 700 kali lipat. Tapi ada amal-amal tertentu yang tidak disebutkan seperti puasa, maka peluangnya dia bisa mendapatkan balasan yang lebih dari 700 kali lipat. Sama juga dengan hadis yang menyebutkan tentang ungkapan pujian kepada Allah ini. Allah mengatakan, biarkan, tuliskan seperti yang dia ucapkan, hatta yalqani, sampai hamba itu menemuiku nanti, fa ujziyahu biha, lalu aku akan memberikan balasan untuk hamba tersebut. Jadi ini beberapa keutamaan dari ungkapan alhamdulillah. Selanjutnya Rabbil alamin, alhamdulillahi Rabbil alamin. Kata Rabb, ya, kata Rabb biasa kita terjemahkan Tuhan, ya. Kalau terjemahan Indonesia apa? Tuhan seru sekalian alam, ya, Tuhan. Kata Rabb, ya, itulah miskinnya bahasa Indonesia itu, ya. Artinya kita tidak mencela bahasa kita, tapi itulah kekurangannya, ya. Kata Allah atau kata ilah terjemahannya Tuhan. Kata Rabb terjemahannya Tuhan. Jadi semua Tuhan, Tuhan, ya. Nah, kata Rabb dalam bahasa Arab itu artinya ada beberapa makna kata Rabb. Pertama, kata Rabb itu maknanya al-malikul mutasarrif, ya, penguasa yang mengatur, ya, yang mengatur semua urusan, ya, terkait dengan kekuasaan itu. Juga bisa berarti as-sayyid, tuan, pemilik, ya, as-sayyid, ya, tuan atau pemilik, ya. Kemudian bisa juga berarti al-mutasarrifu lil islah, ya, yang mengatur untuk melakukan perbaikan-perbaikan, itu juga disebut dengan Rabb, ya, pemeliharaan, ya, itu masuk dalam makna Rabb. Nah, dan semua makna ini tepat untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur seluruh alam semesta ini, Allah yang menguasai seluruh alam semesta ini, dan Allah yang memelihara alam semesta ini. Jadi inilah tiga kandungan makna yang terdapat dalam kata Rabbul Alamin. Jadi Allah Tuhan yang menciptakan, yang menguasai, yang memelihara, yang memberikan rezeki kepada seluruh alam semesta ini. Nah, dari kata Rabb inilah kemudian muncul istilah tauhid rububiyah. Jadi tauhid rububiyah. Rububiyah itu berasal dari kata Rabb. Tauhid rububiyah artinya meyakini bahwa hanya Allah satu-satunya yang menciptakan, yang menguasai, yang memelihara, yang memberikan rezeki dan semacam yang berkaitan dengan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah disebut dengan tauhid rububiyah. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Rabbul alamin, ini menetapkan tauhid rububiyah. Ya. Al-alamin, ya, para ulama mendefinisikan, kalau bahasa Indonesia terjemahannya alam semesta. Tapi al-alamin kata para ulama adalah kullu mawjudin siwallah, semua yang ada selain Allah. Jadi selain Allah itu adalah alamin, termasuk dalam kategori apa? Al-alamin.
Ya, jadi ayat ini sekali lagi menunjukkan kepada kita salah satu jenis tauhid yang harus diyakini, yaitu tauhid rububiyah. Ya. Dan salah satu catatan penting terkait tauhid rububiyah ini, jemaah sekalian, adalah bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ini karena ini banyak orang yang sering salah mengerti. Ketika ditanya misalnya, orang Muslim kebanyakan ditanya, apa maksudnya itu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah? Apa maksudnya? Kebanyakan mengatakan, oh itu maksudnya tidak ada yang menciptakan alam semesta ini, tidak ada yang mengatur alam semesta ini selain Allah. Nah, ini salah. Salah kalau memaknai atau memahami la ilaha illallah itu seperti itu. Kenapa? Kalau makna la ilaha illallah itu sekedar meyakini bahwa Allah satu-satunya yang menciptakan alam semesta, satu-satunya yang mengatur, satu-satunya yang memberikan rezeki, maka kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk memerangi orang-orang musyrik Quraisy? Jangan lupa, kalau kita ditanya sekarang, kenapa Nabi diperintahkan memerangi orang-orang musyrik Quraisy? Sampai-sampai yang wanita muslimah yang menikah dengan pria Quraisy yang musyrik itu harus pisah, hijrah, tinggalkan kampung halamannya, perangi, tidak peduli itu saudaramu, orang tuamu, kalau dia musyrik perangi. Kenapa pada waktu itu? Ya. Banyak orang ditanya, kenapa Nabi diperintahkan memerangi orang musyrik? Mereka menjawab, karena orang musyrik Quraisy pada waktu itu tidak mengakui Allah. Salah. Orang musyrik Quraisy pada waktu itu, jangan lupa, orang musyrik Quraisy di Mekah pada waktu itu mewarisi agama Nabi Ibrahim, agama tauhid. Ya. Karena itu orang-orang musyrik pada waktu itu, ya, seperti dalam Al-Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, seandainya engkau Muhammad bertanya kepada mereka, orang-orang musyrik Quraisy, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Apa jawabannya? La yaqulunna Allah. Mereka akan menjawab, yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Allah. Artinya apa? Artinya orang musyrik Quraisy mengakui, meyakini bahwa yang menciptakan alam semesta ini Allah, yang mengatur alam semesta ini Allah, yang memberikan mereka rezeki Allah. Artinya orang musyrik Quraisy meyakini tauhid rububiyah, meyakini tauhid rububiyah. Ya. Jadi tauhid rububiyah tidak cukup untuk menjadikan seseorang sebagai muslim. Karena kalau cukup, maka sudah pasti orang musyrik Quraisy dianggap sebagai orang muslim. Jadi sekedar meyakini bahwa Allah satu-satunya pencipta, satu-satunya pemberi rezeki, itu belum cukup. Ya. Nah, apa masalahnya orang Quraisy? Masalahnya orang Quraisy ini, selain meyakini Allah sebagai satu-satunya pencipta, satu-satunya pemberi rezeki, ya, selain meyakini itu, mereka pada saat yang sama meyakini bahwa untuk meminta sesuatu mereka bisa meminta kepada selain Allah, tapi selain Allah itu sekedar perantara antara mereka dengan Allah. Dalam bahasa Al-Quran dikatakan liyuqarribuna ilallahi zulfa. Jadi berhala-berhala itu bukan sasaran utama ibadah mereka, tetapi liyuqarribuna ilallahi zulfa, tapi untuk mendekatkan mereka kepada Allah. Ya. Maka la ilaha illallah itu bukan tidak ada pencipta selain Allah, bukan. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Itu tauhid uluhiyah namanya. Itulah yang dibawa dan ingin ditegaskan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang Quraisy lebih faham makna la ilaha illallah daripada kebanyakan orang muslim hari ini. Ya. Maka apa buktinya?
Buktinya ketika Nabi mengajak mereka untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang sebelumnya dalam riwayat itu dikatakan mereka disampaikan kepada orang Quraisy, apakah kalian ingin aku ajarkan sebuah kalimat yang kalau kalian ucapkan maka kalian akan menguasai dunia ini? Maka orang Quraisy mengatakan, oh jangankan 1 kalimat, 1000 kalimat juga akan kami ucapkan. Kalau efeknya seperti itu, kalau dampaknya seperti itu, maka Nabi mengatakan, qulu la ilaha illallah. Ucapkanlah la ilaha illallah. Apa reaksi orang-orang Quraisy? Ya, sebagian mengatakan, ya Muhammad, alihada jama'atana, apakah untuk ini engkau mengumpulkan kami? Kenapa responnya begitu? Karena mereka tahu ketika mereka mengucapkan la ilaha illallah, konsekuensinya 360 berhala yang ada di sekitar Ka'bah harus hancur semua. Itu orang Quraisy tahu. Mereka tahu makna la ilaha illallah itu apa konsekuensinya. Semua berhala harus hancurkan. Tidak ada ilah selain Allah, tidak ada yang disembah selain Allah. Itu ya. Jadi Nabi SAW memerangi orang-orang musyrik Quraisy itu bukan karena mereka tidak meyakini Allah yang menciptakan Allah, enggak. Tapi karena mereka tidak meyakini tauhid uluhiyah ini, bahwa hanya Allah yang berhak untuk disembah. Makanya salah seorang sahabat namanya Husain radhiyallahu taala anhu, ini bapak dari sahabat yang lain namanya Imran bin Husain. Mungkin kita pernah dengar nama Imran bin Husain. Ini bapaknya namanya Husain. Ketika dia masih jahiliyah, musyrik, pernah bertemu dengan Nabi SAW, dia ditanya oleh Nabi, ya Husain, kam ilahan ta'budul yaum? Berapa Tuhan yang engkau sembah hari ini? Berapa Tuhan yang engkau sembah hari ini? Dia katakan 7 Tuhan yang saya sembah hari ini. Rinciannya adalah sab'atan fil ard, sittatan fil ard, 6 di bumi, wa wahidan fis sama, dan yang 1 di langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Orang musyrik Quraisy. Jadi orang musyrik Quraisy itu bukan orang ateis. Ateis itu tidak mengakui adanya Tuhan. Jadi orang musyrik itu bukan komunis, bukan ateis, tidak. Namanya juga musyrik. Musyrik itu dari kata syarika. Syarika itu artinya menyekutukan. Jadi dia yakini Allah, tapi selain Allah ada juga yang lain. Ya, kalau bahasa dunia percintaan itu hatinya mendua. Hatinya mendua atau mentiga atau mengempat melima, ya itu musyrik itu. Jadi cintanya musyrik, ya. Ya makanya sebagian syekh itu biasa menyebut orang-orang yang satu saja istrinya itu minal muwahhidin, ya, orang yang bertauhid. Maksudnya bertauhid itu maksudnya 1 istrinya, 1. Berarti yang poligami itu minal musyrikin, ya, banyak. Itu secara kebahasaan, ya, itu bahasa secara kebahasaan, bukan secara hidup. Jadi orang musyrik itu bukan orang ateis. Kalau orang ateis, dia sama sekali tidak mengakui adanya Tuhan. Tapi orang musyrik, dia mengakui Allah, tapi selain Allah dia juga meyakini yang lain. Jadi itu tadi, ya, coba ditanya, berapa Tuhan yang kau sembah hari ini? Hari ini saya sembah 7 Tuhan. 6 di bumi, berhala-berhalanya, wahidan fis sama, dan 1 di langit, di atas langit, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang musyrik Quraisy tidak mengingkari Allah. Tidak mengingkari Allah. Iblis, ya, iblis dia punya tauhid rububiyah atau tidak? Kira-kira punya tauhid rububiyah, ya. Mungkin tauhid rububiyahnya lebih hebat lagi dari kita, ya. Karena dia pernah berdialog langsung dengan Allah, ya. Tapi itu tidak cukup menjadi syarat orang kemudian menjadi seorang muslim. Ya, itulah tafsir alhamdulillahi rabbil alamin. Matahari sudah terbit dan sudah mulai panas. Insyaallah kita lanjutkan tafsir Ar-Rahmanir Rahim.
Maliki Yaumiddin pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.